Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizaldi Rahmanan Rodiansyah dengan NIM 1999-2010-08. Pada kali ini saya akan membawakan materi dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Yang pertama adalah pembuatan komponen antarmuka grafis. Pembuatan komponen antarmuka grafis. Komponen antarmuka grafis adalah bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks maupun pada mode grafik. Aspek antarmuka grafis antara lain: 1. Keluasan, 2. Kompleksitas, 3. Observabilitas, 4. Umpan balik, 5. Kontrolabilitas. Komponen antarmuka grafis meliputi 1. Tombol tekan. Tombol tekan digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas apabila suatu tombol tersebut ditekan menggunakan mouse atau menggunakan klik mouse. Lalu yang kedua ada spin box. Spin box adalah komponen antarmuka grafis yang digunakan untuk mengatur nilai suatu perubah, biasanya bertipe numerik. Lalu yang ketiga ada listbox. Listbox digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia yang dapat dipilih oleh pengguna program. Lalu yang keempat ada combo box. Combo box mempunyai fungsi yang sama dengan listbox, namun mempunyai dua perbedaan antara listbox dengan combo box. Antara lain, jika pada listbox semua atau sebagian pilihan yang tersedia langsung akan terlihat, sedangkan pada combo box pilihan tidak akan terlihat sampai para pengguna menekan tombol kontrol. Pada listbox, pengguna hanya dapat memilih pilihan yang tersedia. Sedang pada combo box, pengguna dapat memasukkan pilihan yang mungkin tidak ada dalam daftar pilihan yang tersedia. Lalu yang kelima ada radio button. Radio button adalah sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu pilihan yang tersedia. Pilihan tersebut dapat menilai on atau off, yang ditandai dengan tanda tertentu. 6. Checkbox. Checkbox mempunyai fungsi yang sama dengan radio button. Lalu yang ketujuh ada label box. Label box digunakan untuk memberikan komentar atau memberi nama pada masing-masing komponen antarmuka grafis. Lalu yang selanjutnya adalah materi tentang mockup. Mockup. Setelah mendesain, kamu memerlukan media untuk melihat preview hasil sebelum dicetak. Mockup adalah sebuah media yang akan membantumu untuk mengeceknya. Suatu hari, kamu membuat desain alat tulis kantor untuk sebuah perusahaan. Saat hendak presentasi, bos perusahaan tersebut pasti akan meminta untuk melihat prototipe barang. Tidak perlu repot-repot untuk mencetaknya terlebih dahulu, kasih saja unjuk mockupnya. Mockup adalah media visual yang digunakan untuk melihat preview sebuah konsep desain yang kemudian diberikan efek visual sehingga hasil gambar terlihat menyerupai wujud sebenarnya. Sebagai seorang desainer, mockup benar-benar mempermudah pekerjaanmu. Dengan menggunakan mockup, kamu dapat melihat gambaran desain sebelum diaplikasikan menjadi benda yang nyata. Jadinya, kamu bisa tahu apakah desainmu cocok atau tidak sebelum dicetak atau masuk tahap produksi. Selain itu, dengan mockup desainmu akan terlihat nyata dan lebih menarik berkat variasi 2 dan 3 dimensi. Tampilan yang menarik dan terkesan modern ini cocok untuk kamu gunakan saat presentasi ataupun dimasukkan ke dalam grafik standar manual yang kita kenal dengan sebutan GSM. Fungsi mockup yang pertama adalah untuk melihat preview desain sebelum dicetak atau produksi.
Lalu yang kedua, untuk menghemat pengeluaran biaya, karena tidak perlu mencetak desain yang belum pasti. Lalu yang ketiga adalah untuk kontrol untuk menjaga tampilan desain supaya tidak melenceng dari konsep awal. Yang keempat adalah sebagai pedoman teknis perancangan desain. Lalu yang terakhir adalah kamu bisa melihat gambaran secara nyata bagaimana desain kamu saat diproduksi nantinya. Cara membuat mockup. Desain mockup bisa kamu buat dengan cara manual maupun digital. Seiring perkembangan zaman, para desainer saat ini lebih memilih menerapkannya dengan cara digital. Alasannya tentu karena lebih mudah dan efisien. Kalau dulu mockup manual harus mengandalkan banyak kertas, alat tulis, dan cat lukis. Berbeda halnya dengan cara digital. Tinggal unduh template mockup dan gabungkan dengan desainmu lewat software edit foto. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan masih banyak lagi. Tergantung bentuk desain dan perangkat lunak yang kamu kuasai. Alhasil, pekerjaanmu jadi jauh lebih mudah dan tentunya bisa menghemat biaya. Bayangin deh kalau kamu mesti mencetak desain yang belum selesai secara sempurna. Bisa-bisa uangmu habis duluan. Jadi, solusi termudahnya adalah buat dulu desain mockup. Jika dirasa ada yang kurang, bisa segera kamu perbaiki. Kalau sudah benar-benar beres, baru deh kamu cetak prototipenya, atau langsung produksi dalam jumlah banyak. Lalu materi ketiga adalah notasi dialog. Notasi dialog dan desain adalah pertukaran instruksi dan informasi antara user dan sistem komputer. Dialog dalam konteks perancangan user interface adalah struktur dari percakapan antara user dan sistem komputer. Bahasa komputer dapat dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama ada leksikal. Leksikal merupakan tingkatan yang paling rendah, yaitu bentuk icon pada layar. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan bunyi dan ejaan suatu kata. Lalu yang ketiga adalah sintaksis. Sintaksis yaitu urutan dan struktur dari input dan output. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan grammar suatu kalimat. Lalu yang ketiga adalah semantik. Semantik yaitu arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer dan atau dunia eksternal. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan arti yang berasal dari para partisipan dalam percakapan. Dalam user interface, istilah dialog hampir mirip dengan tingkat sintaksis, tapi juga meliputi sifat-sifat leksikal. Dialog manusia dan komputer. Berbeda dengan dialog antar manusia pada umumnya, dialog dengan komputer biasanya terstruktur dan terbatas. Beberapa ciri dari dialog terstruktur yang nantinya ditemukan dalam dialog komputer adalah 1. Menyebutkan beberapa hal tertentu secara berurutan. Yang kedua, beberapa bagian dari dialog dilakukan secara bersamaan atau concurrently. Lalu yang ketiga adalah dialog berikutnya tergantung pada respons dari partisipan. Lalu yang terakhir adalah dialog terstruktur biasanya tidak langsung menuju pada arti kata-katanya atau semantik, tapi pada level sintaksis. Desain dialog. Prinsip yang digunakan dalam desain dialog adalah membagi sistem menjadi beberapa bagian yang disebut modul. Biasanya, user access bukan merupakan bagian dari task description, tapi harus dimasukkan dalam sistem yang baru. 4 hal dalam desain yang harus diperhatikan dalam GUI metafor adalah 1. Pemilihan dan representasi dari konseptual metafor. 2. Representasi dari objek interaktif dalam metafor. Ketiga, perancangan manipulasi untuk mengimplementasikan user action. Dan yang terakhir, desain mikrometafor untuk control action dan representasi dari komen. Dalam mendesain dialog, diperlukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan. Mengapa digunakan notasi deskripsi dialog yang terpisah? Tujuannya adalah yang 1, agar mudah dianalisa. Yang kedua, pemisahan elemen-elemen diinterpret dari logika program atau semantik. Lalu yang ketiga, apabila notasi dialog ditulis sebelum program dibuat, maka notasi tersebut bisa membantu desainer untuk menganalisa struktur yang diajukan.
Lalu materi yang selanjutnya adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan atau AI, adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah atau biasa dinamakan juga sebagai intelijensi artifisial. Dalam bahasa Inggris, Artificial Intelligence. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein membuat definisi kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem dalam menafsirkan data eksternal secara benar untuk belajar dari data itu, serta menggunakan pembelajaran itu untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi secara fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain satu sistem bakar, permainan komputer atau games, logika fusi, jaringan syaraf tiruan, dan robotika. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah. Seperti contoh, mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur, atau backgammon. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan, sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika. Sebagai contoh, pengenal objek atau muka, dan bermain sepak bola. Sejarah Artificial Intelligence. Pada awal abad 17, René Descartes mengemukakan bahwa tubuh hewan bukanlah apa-apa, melainkan hanya mesin-mesin yang rumit. Blaise Pascal menciptakan mesin menghitung digital mekanis pertama pada 1642. Pada abad 19, Charles Babbage dan Ada Lovelace bekerja pada mesin menghitung mekanis yang dapat diprogram. Selama tahun 1960-an dan 1970-an, Joel Moses mendemonstrasikan kekuatan pertimbangan simbolis untuk mengintegrasikan masalah di dalam program Maxima. Program berbasis pengetahuan yang sukses pertama kali dalam bidang matematika. Marvin Minsky dan Seymour Papert menerbitkan Perceptrons yang mendemonstrasikan batas jaringan syaraf sederhana, dan Alain Kolmogorov mengembangkan bahasa komputer Prolog. Pada tahun 1980-an, jaringan syaraf digunakan secara meluas dengan algoritma perlambatan balik. Pertama kali ditetapkan oleh Paul John Werbos pada tahun 1974. Pada tahun 1982, para ahli fisika seperti Hopfield menggunakan teknik-teknik statistika untuk menganalisis sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan syaraf. Para ahli psikolog David Rumelhart dan Geoff Hinton melanjutkan penelitian mengenai model jaringan syaraf pada memori. Pada tahun 1985-an, sedikitnya 4 kelompok riset menemukan kembali algoritma pembelajaran propagasi balik atau Big Propagation Learning. Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke dalam ilmu komputer dan psikologi. Pada tahun 1990-an, ditandai peluang besar dalam berbagai bidang AI dan demonstrasi berbagai macam aplikasi. Lebih khusus Deep Blue, sebuah komputer permainan catur, mengalahkan Garry Kasparov dalam sebuah pertandingan 6 game yang terkenal pada tahun 1997. DARPA menyatakan bahwa biaya yang disimpan melalui penerapan metode AI untuk unit dan penjadwalan barang pada Perang Teluk Pertama telah mengganti seluruh investasi dalam penelitian AI sejak tahun 1950 pada pemerintah AS. Lalu yang materi selanjutnya adalah teknik evaluasi. Teknik evaluasi. Evaluasi merupakan sanduran dari bahasa Inggris evaluation, yang diartikan sebagai penaksiran untuk penilaian. Nur Kancana 1983 menyatakan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Sementara Raka Joni 1975 menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan suatu barang, hal, atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut value judgment. Maka, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan,
Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaannya. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Terdapat urutan atau proses yang mendasari sebelum melakukan evaluasi, yakni yang pertama mengembangkan konsep dan mengadakan penelitian awal. Konsep perlu direncanakan secara matang sebelum diadakan eksekusi pesan dan perlu diadakan uji coba untuk mengecek kesesuaian antara draft yang dibuat dengan eksekusi pesannya. Lalu, dengan uji coba yang dilakukan, pengevaluasi mencoba mencari tanggapan dari khalayak. Tanggapan dari khalayak ini penting untuk mengukur efektivitas pesan yang disampaikan. Tujuan evaluasi. Yang pertama, melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Desain sistem memungkinkan user untuk melakukan tugas dengan lebih mudah. Hal ini tidak hanya membuat fungsionalitas yang sesuai dengan sistem, tetapi juga membuat mudah untuk dicapai oleh user. User dapat melakukan aksi untuk melaksanakan tugas, juga mencakup kesesuaian penggunaan sistem terhadap harapan user pada tugas tersebut. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran unjuk kerja dari user pada sistem, untuk melihat keefektifan sistem dalam mendukung tugas. Lalu, yang kedua adalah melihat efek interface pada pengguna. Mencakup aspek dari kemudahan sistem dipelajari, daya guna, dan perilaku user. Penting juga untuk mengidentifikasi area desain yang berlebih dari user dengan menggunakan sejumlah informasi. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Ketika penggunaan suatu konteks memberikan hasil yang tidak diinginkan atau terjadi kekacauan di antara user, ini tentunya berhubungan dengan daya guna dan fungsionalitas dari desain, bergantung pada sebab masalah. Tujuan ini merupakan aspek negatif dari desain. Lalu materi selanjutnya adalah groupware. Groupware, juga disebut sebagai kolaboratif software, adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama agar mencapai tujuannya. Groupware mewakili software yang membantu kelompok kerja atau kolega terhubung ke jaringan komunikasi yang mengelola aktivitas mereka. Groupware dapat diklasifikasi dalam berbagai cara. Salah satunya adalah di mana dan kapan seseorang peserta mengikuti kerja kelompok. Yang pertama adalah dimensi space. Dimensi space dapat juga suatu dimensi secara geografis dan dibagi dalam co-located atau tempat yang sama, dan remote atau tempat yang berbeda. Contoh, email dan video conference yang bekerja pada jarak jauh. Yang kedua adalah dimensi time. Dibagi menjadi sistem sinkronus dan asinkronus. Contoh, telepon merupakan komunikasi remote sinkronus, dan post-it note merupakan suatu asinkronus co-located. Groupware dapat dijalankan dalam waktu yang berbeda. Contoh dari aplikasi basis web jenis ini adalah email, forum diskusi, jenis di sharing editing. Dalam perkembangan teknologi web groupware, jenis ini sering juga disebut sebagai social networking seperti blog, forum sosial, bookmark agregator. Contoh, Dell.icu.us, Linklist maupun Office Online. Kolaborasi berdasarkan tempat groupware yang dapat menggabungkan pengguna yang terletak di tempat yang berjauhan. Dalam konteks ini, aplikasi dapat berubah video conference, meeting room, chatting, ataupun messenger. Groupware jenis ini lebih banyak berbasis web, mengingat sifat aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara bersamaan meski memiliki letak yang berjauhan. Kolaborasi berdasarkan waktu groupware yang dapat dijalankan dalam waktu yang berbeda. Contoh dari aplikasi basis web jenis ini adalah email, forum diskusi atau jenis share editing. Selain itu, ciri utama dari groupware jenis ini adalah tampilan detail waktu terakhir seorang pengguna melakukan aktivitas. Dalam perkembangan teknologi web, groupware jenis ini juga sering disebut sebagai social networking seperti blog, forum sosial, bookmark agregator. Contoh, Dell.icu.us, Linklist maupun Office Online. Lalu, selanjutnya adalah sistem bersensor ganda. Sistem bersensor ganda. Penggunaan saluran sensor secara bersamaan akan meningkatkan bandwidth interaksi antara manusia dan komputer, serta membuat interaksi tersebut seperti interaksi antara manusia dan lingkungan sekitar.
Usable sensory input ada 5, antara lain yang berkenaan dengan 1. Penglihatan atau visual, 2. Suara atau sound, 3. Pendengaran atau hearing, 4. Rasa atau taste, dan 5. Bau atau smell. Sebuah sistem multimodal menggunakan lebih dari mode komunikasi untuk mengambil keuntungan atas cedera alami manusia, sehingga lebih memberdayakan pengguna auditory channel atau jalur yang berhubungan dengan pendengaran suara. Sistem multimedia menggunakan sejumlah media yang berbeda untuk mengkomunikasikan informasi, antara lain sound, video, teks, grafik, icon, animasi, dan CDI. Perkataan atau speech di interface berfungsi untuk keadaan 1. Tangan si pembicara sibuk, 2. Dinginkan mobilitas, 3. Mata si pembicara harus memperhatikan sesuatu, 4. Kondisi yang keras atau terkungkung yang tidak memungkinkan penggunaan keyboard. Sekarang, apa yang dimaksud dengan sistem multimedia adalah suatu teknologi yang menggabungkan berbagai sumber media, seperti animasi, grafik, video, dan sebagainya, yang mana media ini disampaikan dan dikontrol oleh sistem komputer secara interaktif. Berapa komponen multimedia seperti 1. Animasi, 2. Video dan audio. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.